Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Di video kali ini aku mau bahas soal TIU, yaitu perbandingan. Dan ini adalah soal yang sering banget juga muncul saat aku tes berdasarkan pengalaman sebelumnya. Oke, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nadine melakukan perjalanan dari kota X menuju kota Y dengan kecepatan konstan sebesar 120 km per jam dan membutuhkan waktu 2 jam. Namun, saat kembali dari kota Y ke kota X, kecepatannya turun sebesar 80 km per jam. Berapa perbedaan waktu yang dibutuhkan Nadine untuk perjalanan pergi dan pulang? Oke, di sini kita langsung aja teman-teman untuk masuk ke rumusnya atau cara penyelesaiannya. Ya, jadi kita tulis dulu nih, kecepatannya 120 km per jam, gitu ya. Dengan waktu tempuh adalah 2 jam. Nah, kembali gitu ya, dari kota Y ke kota X, kecepatannya turun sebesar 80. Nah, kecepatannya itu berarti 120 dikurang 80 ya, karena dia turun 80. Itu kan 40 nih kecepatannya jadinya. Berapa perbedaan waktu yang dibutuhkan Nadine untuk perjalanan pergi dan pulang? Nah, kita harus tahu dulu nih, ini waktunya berapa sih dengan 40 km per jam, barulah kita bisa nyari perbedaan waktu pergi dan pulang. Seperti itu. Ini kan masuknya ke perbandingan berbalik nilai ya teman-teman, karena semakin tinggi kecepatannya maka waktunya semakin sedikit gitu. Nah, di sini kecepatannya menjadi turun semakin sedikit, berarti waktunya harusnya bertambah lebih lama gitu ya teman-teman. Nah, untuk rumus perbandingan berbalik nilai, itu tinggal kali aja ini. 120 dikali 2 sama dengan 40 dikali X. Kayak gitu ya. Habis itu, berarti hasilnya adalah 240 sama dengan 40 X. X sama dengan bagi 40 ya, 240. Hasilnya adalah kita coret berarti 6 ya teman-teman. Nah, 6 jam gitu. Tapi bukan ini jawabannya teman-teman. Yang ditanya itu kan berapa sih perbedaan waktu pulang dan juga pergi. Nah, jadi perbedaannya adalah 6 jam dikurang 2 jam. Yaitu 4 jam teman-teman. Sehingga opsi yang betul adalah C ya. Oke, semoga kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Ada sebuah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam 3 hari. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan untuk menuntaskan tugas tersebut dalam waktu setengah hari? Yang ditanya berapa tambahan pekerja, gitu kan. Kita bisa lihat dulu teman-teman, kita buat perbandingannya ya. 12 pekerja itu 3 hari. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan dalam waktu setengah hari? Berarti kita X dulu ya teman-teman, kita nggak tahu berapa jumlah pekerjaannya. Nah, ini waktunya adalah 0,5 ya, setengah hari. Nah, ini kan masuknya ke perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Semakin banyak orang yang kerja, semakin singkat waktu penyelesaiannya. Itu. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu sama ya rumusnya. Nah, 12 dikali 3 ini sama dengan X dikali 0,5. Oke, kita buat 12 dikali 3 sama dengan X dikali 0,5. 36 sama dengan 0,5X. Nah, X berarti 36 bagi 0,5. X sama dengan 72 ya teman-teman. Tapi bukan ini jawabannya ya, bukan 72. Nah, yang ditanya itu kan berapa tambahan pekerja. Awalnya itu kan ada 12 pekerja. Tapi untuk bisa menyelesaikannya dalam 0,5 itu butuhnya 72. Nah, berapa sih ditambah lagi gitu? 12 ditambah berapa biar hasilnya 72? Jawabannya 60 ya teman-teman. Dibutuhkan tambahan 60 pekerja untuk menyelesaikan dalam 0,5 hari atau setengah hari itu. Jadi opsi yang tepat adalah D ya teman-teman. Semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Sebuah tim pembersih sungai terdiri dari 20 pekerja dapat membersihkan satu sungai dalam waktu 4 hari. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membersihkan 8 sungai dalam waktu 8 hari? Berarti di sini ada 3 ya, ada 3 perbandingan gitu. Nah, yang pertama itu 20 pekerja ya, 20 pekerja itu satu sungai.
ya, dalam waktu 4 hari, ya. Nah, 4 hari. Terus yang kedua, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Berarti kita nggak tahu nih ya jumlahnya berapa untuk membersihkan 8 sungai dalam waktu 8 hari. Oke, berarti sini kan ada 3. Nah, caranya adalah kalian bisa satu-satu dulu ya teman-teman. Nah, yang ini dulu, baru cari yang ini, gitu. Ini masuknya ke perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, kalau perbandingan senilai itu dikali silang ya teman-teman, berarti 20 kali 8 sama dengan X kali 1. Oke, kita buat 20 dikali 8 sama dengan 1 kali X, berarti 160, atau kita bisa bentuk dalam pecahan ya teman-teman, berarti 160 per X, kayak gitu. X-nya itu dibawa ke sini ya, jadi dibagi gitu teman-teman, dibawa ke sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, berarti kita masukin nih perbandingan yang ini ya, sama dengan 4 per 8. Nah, untuk mencari jumlah pekerja yang X ini, berarti itu adalah perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, berarti kan kayak aku udah bilang ya, atasnya itu dikali, bawahnya juga dikali, berarti 160 dikali 4 sama dengan 8X. Berarti 640 per 8 sama dengan 80. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang E ya, teman-teman. Oke, semoga kalian bisa. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Tim A dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 160 hari, sementara tim B dapat menyelesaikan dalam waktu 240 hari. Jika kedua tim tersebut bekerja bersama, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah, untuk mencari jawaban ini, berarti kita bisa nih buat perbandingannya itu satu proyek per waktu gabungan ya, teman-teman. Aku pakai time gitu ya, waktu gabungan. Berarti sama dengan 1 per 160 ditambah 1 per 240. Nah, kalau kita samain penyebut ya teman-teman, antara 160 sama 240, itu kan hasilnya dapatnya 960. Sehingga ini 160 harus dikali 6, ya. Lalu 240 itu dikali 4, supaya hasilnya 960. Supaya penyebutnya itu nanti angkanya sama ya teman-teman, nyari KPK gitu. Berarti 6 per 960 tambah 4 per 960 sama dengan 10 per 960. Berarti kita coret-coret. Nah, dapatlah 1 per 3 gabungan ya. Hasilnya adalah T gabungan sama dengan 96. Sehingga jawabannya adalah opsi yang B ya, teman-teman. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Waktu yang diperlukan seorang pengendara motor untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam adalah 90 menit. Berapakah kecepatan yang diperlukan pengendara tersebut agar dapat menempuh jarak yang sama dalam waktu 1 jam? Oke, ini juga nggak begitu sulit ya teman-teman. Kita buat aja perbandingannya. Kecepatan 50 km per jam itu ditempuh dalam waktu 90 menit. Nah, berapa sih kecepatan yang diperlukan untuk menempuh waktu 1 jam ya? Berarti aku tulis 60 menit. Ini masuknya ke perbandingan balik nilai ya teman-teman, karena semakin tinggi kecepatannya maka waktunya akan semakin lebih cepat gitu untuk sampai. Nah, kalau kecepatannya pelan, ya berarti waktunya lebih lama gitu untuk sampai. Oke, berarti kalau untuk perbandingan balik nilai, kita kali atas dan juga kali bawah ya teman-teman. Nah, berarti 50 dikali 90 sama dengan 60 dikali X. 4.500 sama dengan 60X. Nah, sehingga X sama dengan 4.500 dibagi 60. Kita coret-coret sama dengan 75 km per jam. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C ya, teman-teman. Oke, di sini semoga kalian paham. Aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.